أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cinta Abdurrahman bin Auf. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau dikenal karena kepatuhannya kepada Rasulullah. Selain itu, Abdurrahman bin Auf juga dikenal karena kekayaannya, dan dia selalu mendermakan harta kekayaannya di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf selalu mendermakan harta kekayaannya dengan ikhlas demi menegakkan agama Allah. Diceritakan pada suatu hari sebelum perang Uhud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama beberapa sahabatnya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Ketika itu Rasulullah menyampaikan pidatonya, "Wahai manusia, bersedekahlah, sebab aku ingin mengirimkan pasukanku." Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun bergegas pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan sedekahnya. Setelah sampai di tempat tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berkata, "Ya Rasulullah, hamba memiliki 4.000 dirham. Separuhnya kupinjamkan di jalan Allah dan sisanya kutinggalkan untuk keluargaku." Hal yang sama juga terjadi sebelum perang Tabuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menginfakkan hartanya demi menegakkan agama Islam. Saat itu Abdurrahman bin Auf memberikan semua harta kekayaannya demi tegaknya agama Islam. Melihat sikap Abdurrahman bin Auf tersebut, Umar bin Khattab pun berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf telah menyakiti keluarganya karena tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk keluarganya tersebut." Mendengar perkataan Umar bin Khattab tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah engkau telah menyisakan sesuatu untuk keluargamu?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Sudah, yang kuberikan kepada keluargaku jauh lebih banyak daripada yang kuinfakkan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapa jumlahnya?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Yaitu rezeki, kebaikan, dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Sahabat beriman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya dengan menonton videonya hingga akhir. Tentunya hanya di channel Rumah Islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam.
Pada suatu hari, kota Madinah sedang dalam keadaan aman dan tentram. Terlihat kesibukan warga kota Madinah yang sedang beraktivitas. Tiba-tiba terlihat kabut tebal yang mengepul ke udara datang dari tempat ketinggian di pinggir kota. Kabut itu semakin tinggi, hampir menutup pandangan mata. Tetapi kemudian dari pinggir kota terdengar hiruk-pikuk memberitahu tibanya rombongan besar yang panjang. Tidak lama kemudian sampailah 700 unta dengan membawa muatan dengan memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Orang-orang saling memanggil dan menghimbau menyaksikan keramaian ini, serta turut bergembira dan bersuka cita dengan harta dan rezeki yang dibawa orang itu. Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Apa yang terjadi di kota Madinah?" Dan dijawab, Abdurrahman bin Auf datang dari Syam dengan membawa barang-barang dagangannya. Ummul Mukminin berkata lagi, orang yang telah menyebabkan keramaian itu, benar ia Ummul Mukminin. Karena 700 unta tersebut, Ummul Mukminin menggelengkan kepala, merasa takjub dengan pemandangan itu. Abdurrahman bin Auf adalah saudagar yang berhasil, keberhasilannya yang paling sempurna. Dia adalah orang yang kaya raya, kekayaannya melimpah ruah. Dia adalah seorang mukminin yang pandai, seorang mukminin yang tidak mau kehilangan sebagian dari agamanya karena dunia. Abdurrahman bin Auf, orang yang rela menginfakkan hartanya sebagai wujud kedermawanan dan kemurahan dengan senang hati. Dia adalah seorang dari 8 orang yang dulu masuk Islam. Abu Bakar datang kepadanya memperkenalkan Islam, begitu juga Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Dahlan bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Waqqas. Maka tak ada keraguan yang menjadi penghalang. Lalu mereka pergi menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Setelah masuk Islam, Abdurrahman bin Auf mendapatkan perilaku penganiayaan dan penindasan dari kaum Quraisy. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah guna menghindari sesuatu yang buruk. Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habsyi. Abdurrahman bin Auf ikut berhijrah, kemudian kembali lagi ke Mekah, lalu hijrah kedua kalinya ke Habsyi, dan kemudian hijrah ke Madinah. Namun dalam perjalanannya tidaklah mudah. Abdurrahman bin Auf harus bertempur bersama Rasulullah SAW. Dalam perjalanannya menuju Madinah, beliau ikut di perang Badar dan perang Uhud. Di sana, beliau mendapatkan 20 luka pedang di tubuhnya. Dilanjut perang Khaybar yang menyebabkan kakinya pincang sebelah. Kemudian perang Mu'tah yang membuat giginya patah. Selama hidupnya, dia menjadi teladan yang baik sebagai seorang mukmin yang besar. Karena itu, Rasulullah SAW memasukkan dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Dalam berdagang, Abdurrahman mendapatkan keuntungan yang bahkan menimbulkan ketakjuban bagi dirinya sendiri. Ia berkata, "Jika diibaratkan andai aku makan sebuah batu, pasti kutemukan emas dan perak di bawahnya." Begitulah betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mempermudah langkahnya. Pada suatu hari, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kau termasuk dari golongan orang kaya dan kau akan masuk ke surga secara perlahan-lahan. Pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah langkahmu." Semenjak mendengar nasihat Rasulullah, di suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar dan hasil penjualan tanah tersebut kemudian dibagi-bagikannya untuk keluarga dan Bani Zuhroh, untuk para istri Nabi dan kaum miskin. Bila dirupiahkan, Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan uang sebesar 78 miliar rupiah. Untuk melengkapi perlengkapan saat berhijrah, Abdurrahman bin Auf menyerahkan 500 ekor kuda untuk bala tentara Islam.
Bila dirupiahkan, Abdurrahman bin Auf telah menyedekahkan sebesar 2,4 miliar rupiah. Dan setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup masing-masing mendapat 400 juta rupiah. Hingga Utsman bin Affan yang tergolong kaya juga ikut mengambil bagiannya. Dan dia berkata, harta Abdurrahman bin Auf telah menjadi bersih dan memakan harta itu membawa selamat dan berkah. Atas setelahnya tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Inilah seorang laki-laki terkaya dalam Islam. Dengan hartanya yang berlimpah ruah tidak menjadikan dirinya menjadi seorang yang sombong. Beliau merelakan hartanya untuk menegakkan agama dan untuk membantu orang dengan senang hati. Maksudnya, memiliki harta yang berlimpah tidaklah cukup untuk memberikan sebuah kebahagiaan dan kesenangan. Apabila harta yang dimiliki tidak dapat bermanfaat bagi agama dan orang yang membutuhkan. Sahabat beriman, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita di atas, tidak ada cinta tanpa sebuah kepatuhan. Cinta yang sedemikian besarnya kepada Allah dan Rasulullah membuat Abdurrahman bin Auf selalu berusaha untuk bisa memenuhi semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 31-32. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.